Kalau dalam konteks hukum itu namanya residivis. Jadi saya lebih percaya orang. Tunggu dulu, saya lebih percaya orang yang bermasalah dengan hukum. Tunggu dulu. Pejabat itu 90% bohong otaknya. Yang kalau kalian mendukung Nabi Muhammad absolut selamat. Bermasalah dengan hukum. Tersangka orang yang tidak berhadapan dengan hukum. Kita coba Gimana Oke Zoners? Seru kan episode Rakyat Bersuara kali ini? Sebelum lanjut nonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau udah, yuk kita lanjut nonton lagi. Sekalian closing statement aja ya. Silakan. Kalau memang Pak Jokowi sudah tidak perlu lagi dipermasalahkan karena ijazahnya palsu, berarti lebih baik ditutup saja semua kurikulum tentang moral. Gitu ya. Di pesantren, di sekolah, di universitas, apapun yang ada hubungannya moral, kejujuran, akhlak, iman, ditutup semua berarti. Tidak perlu berarti. Ini akan dicatat menjadi sejarah, Mas Aiman. Sekarang memang bukan masalahnya ngurus ijazah lagi, tapi ini moral akan tetap tercatat dalam sejarah peradaban bangsa Indonesia untuk anak kita, cucu kita seterusnya. Jadi gitu kurang lebihnya. Nah, jadi saya closing statement, saya ringkas sesingkat-singkatnya. Intinya nanti saya mengerucut nanti. Penyidik di depan saya bilang gelar perkara dengan MUI, ternyata tidak. Lalu 3 pasal, penoda agama, menebarkan berita bohong, dan keonaran. Ternyata di tengah jalan, di sidang penodaan agamanya dihapus. Terus apa nanti, Pak Al-Katri yang tahu itu. Terus kemudian menebarkan berita keonarannya, berita bohongnya dihapus. Tinggal 1 keonarannya itu yang dipakai. Jadi 3 pasal itu tinggal 1 yang tersisa Mas Aiman. Tapi tetap saja menjalani kurang lebih 4 tahun. Itu intinya. Nah, jadi saya lihat perdebatan tadi itu, ya sudahlah, saya menikmati saja. Tapi saya mengalami bahwa Bambang Tri menuntut perdata di Pengadilan Jakarta Selatan kalau saya tidak salah. Di tengah proses tiba-tiba Bambang Tri ditangkap. Padahal proses sedang berjalan perdata itu. Maka dengan terpaksa para lawyernya mencabutlah gugatan itu. Karena gimana yang gugat ditangkap. Lalu giliran saya pidana. Itu tadi di dalam pengadilan sudah kita sampaikan. Penyidiknya, 4 JPU-nya, 3 hakimnya, dan 35 saksi yang didatangkan. Tidak pernah satupun pernah melihat ijazah aslinya dan tidak pernah datang di pengadilan. Ini pidana. Gitu ya, Bapak Ibu semua ada di sini. Oke, itu sudah lewat. Nah, sekarang closing statement saya. Bapak Ibu, terutama ini Mas yang saya hormati semua dan yang ada di sini. Singkat saja, 1 potong ayat saja. Fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Hati-hati, sejauh mata retina kita memandang, sebanyak tutur kata kita yang keluar, seapapun tadi pola tingkah kita yang di sini tadi itu, kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Jadi kalau memang yang bapak-bapak bela ini Pak Jokowi itu benar, insya Allah selamatlah bapak-bapak ini, mulia hidupnya, mulia keluarganya. Tapi kalau yang dibela ternyata salah, ya itulah nanti konsekuensinya kepada anak cucu Anda semuanya. Gitu ya. Termasuk ini juga sama, saya imbang. Kalau ternyata gencar menuduh ijazahnya Pak Jokowi ini palsu, ternyata asli, maka beliau semua akan diazab sama Allah. Sama gitu kan, jadi imbang di sini. Tapi makanya sebelum saya tutup ini, monggo, demi apa ini semua? Kalau demi uang, demi komisaris, demi jabatan, kan kasihan anak cucu kita nanti. Ya. Ijazahnya asli, ijazahnya palsu. Sama sebenarnya, sama-sama pendapat. Hanya bedanya kalau ijazahnya asli cenderung aman, yang ijazahnya palsu cenderung gercep di prosesannya, itu aja bedanya. Ya. Tapi kalau boleh saya memilih, karena saya dengan pengalaman batin saya cenderung hakul yakin palsu. Kenapa? Karena ini yang bisa saya pertanggungjawabkan besok di hadapan Allah, saya berani nih. Terkecuali Pak Jokowi membatalkan keyakinan saya itu. Nih Gus Nur yang asli. Nah, baru batal keyakinan saya. Saya cium tangannya, saya cium kakinya,
dan saya siap minta maaf. Nah, jadi mas-mas yang saya hormati, Mas ini Dr. Rusmon, Pak Roy Suryo, hati-hati. Apa namanya? Kalau kalian mendukung Nabi Muhammad, absolut selamat. Kalau kalian membela Al-Quran, dilecehkan, absolut selamat. Kalau kalian membela agama Allah, absolut selamat. Lah ini yang kalian bela, ini yang kalian ributkan pejabat. Pejabat itu 90% bohong otaknya. Mohon maaf Pak Gus Nur. Izin. Ya. Tadi bahasanya udah pembohong dan lain-lainnya. Pertanyaan saya begini simpel saja. Pak Sugi Nur ini sudah pernah berapa kali dihukum? 2 kali. 2 kali. Kalau dalam konteks hukum itu namanya residivis. Jadi saya lebih percaya orang. Tunggu dulu, saya lebih percaya orang yang tidak bermasalah dengan hukum. Tunggu dulu. Bicara bahasa hukum hari ini. Selesaikan dulu. Beliau berbicara terkait dengan apanya kajiannya, saya berbicara konteks hukum. Orang yang saya percaya adalah orang yang tidak pernah bermasalah dengan hukum. Orang yang tidak berhadapan dengan hukum. Kita coba tidak kami akan serang balik sama kami. Fitra Ramadhani. Oke.